akses internet untuk hal yang menunjang dakwah di setiap masjid yang ada di Kecamatan Sukajadi. Nanti kalau pas mulai langsung. Oh, ini barangkali Pak Edwan ada yang mau ditambahkan? Oh, yes. Baik. Pertama tentu nanti kita suarakan sekarang gitu ya, bahwa beliau kan tadinya saya mau beliau hadir secara fisik gitu ya, hadir secara fisik. Karena alhamdulillah waktu itu ada pelaku UMKM, saya minta beliau, Pak, ini brand lokal dengan kualitas yang luar biasa, yang saya yakin ini bisa mendunia. Beliau datang. Kebayang hanya untuk satu outlet konter UMKM, beliau hadir untuk support. Apalagi kalau kita bicara tentang pemberantasan buta huruf Al-Quran, sudah sewajarnya dan seharusnya beliau hadir. Hanya mungkin kalau kesempatan kali ini karena ternyata sudah agenda luar kotaknya sudah lebih dulu, sehingga tidak bisa hadir secara fisik. Tapi mudah-mudahan selain Jabar 1, Jabar 2, Jabar 1-nya juga bisa hadir, ya, ditambah Bandung 1 juga, gitu ya. Bandung 1 kalau bisa hadir, sehingga betul-betul dukungan dari Umarotnya harus sangat kuat gitu ya untuk upaya pemberantasan. Karena kalau tidak didukung pemimpin, tidak lebih mudah. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri gitu ya, tidak bisa dipungkiri dengan bantuan pemimpin yang punya power, punya kekuasaan, itu jauh lebih mudah. Ya, maka penting untuk kita mendoakan ke depan terus lahir pemimpin-pemimpin yang soleh, yang punya kepedulian terhadap umat, yang punya kepedulian terhadap Al-Quran, ya. Kepedulian itu ditunjukkan bukan cuma peduli secara, ya saya peduli, ya, tapi memang ada kontribusi nyata, ya. Dorongan itu datangnya harusnya dari pemimpin yang mewujudkan hal tersebut. Baiklah, kalian ada yang mau ditambahkan? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, insya Allah mungkin nanti setelah selesai acara ini, saya akan mengumumkan tentang tadinya setelah acara akan diumumkan, tapi sekarang sambil nunggu Pak Wagub masuk ke Zoom saja. Setelah selesai ini, kita kan rencananya planningnya nanti bulan Ramadan uji coba. Nah, uji cobanya sebagai gambar. Nanti insya Allah mungkin mudah-mudahan minggu depannya Pak Ketua bisa kita pokja kumpul lagi, itu menentukan nanti sampling siswa. Jadi kalau kami inginkan sampling siswanya itu sekitar minimal 6 sampai 15 maksimal. Tapi rata-rata lah kalau bisa 10 saja. 10 cukup. Itu per lokasi. Jadi begini misalnya Pak Sohi di tempatnya Pak Ustadz Anak. Nah, mencari 10 orang dengan sampling usianya yang mewakili semua. Dari usia sekolah, usia 7 tahun sampai lanjut usia. Nah, misalnya yang 7 sampai SMP 2 orang, kemudian SMP sampai SMA 2 orang, SMA sampai 30 tahun misalnya 2 orang. Nah, terus harus ada sampling yang lanjut usia juga. Ya. Jadi nanti teknisnya mencari yang 10 murid ini bagaimana kita diskusikan di Pokja, gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah masuk grup tadi, yang sudah dibagi oleh Pak Sekretaris ya, Pak Agus, nanti wayahnya selama Ramadan ini ya mengajar yang 10 orang itu. Bisa nanti berkelompok, bisa juga datang ke rumah-rumah, itu tergantung dari peserta itu. Biasanya kalau anak-anak usia sekolah bisa digiring ke masjid, nah itu lebih enak. Nah nanti di situ nanti bisa yang 10 orang nanti yang masuk grup, misalnya grup Basoi berapa orang, 10 orang hadir di situ. Ya, langsung dipraktikkan, diawasi oleh mentornya, Ustaznya. Semua kelompok seperti itu, ya. Nah, nanti. Tapi kalau misalnya ada wah ada sampelnya
usianya yang sudah lanjut usia ke masjid susah, yakin wayahnya harus didatangi oleh mungkin perwakilan saja 1 atau 2 orang untuk mengajar ke rumahnya. Ya, jadi nanti seperti itu teknisnya. Nah, tadi bincang-bincang sama Pak Sekretaris, mungkin baru bisa dilaksanakan mulainya itu minggu pertama pas Ramadan. Nah, kalau bisa sampai minggu ketiga, jadi sebelum kalau bisa sebelum 21 malam 21 sudah selesai lah gitu ya. Ya nanti 21 ke sini kita orang kan bisa konsentrasi di kitab gitu ya. Nah, berarti cuma waktu semua sama. Ya. Berarti nanti punya waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu berarti kalau tadi sudah itu ya mungkin Bapak Ibu mengajar ke siswa ini bisa setiap hari. Durasinya silakan. Misalnya yang penting tadi outputnya bisa didapat bahwa metode semua metode itu sudah ada, kecuali yang kemarin dijelaskan oleh pengajarnya kan sudah ada metodenya, ini 20 jam selesai gitu ya, atau 10 jam. Nah itu sampai nanti output sampai seperti itu. Metode ini untuk usia sekian perlu 20 jam, untuk usia sekian perlu sekian jam. Nanti hasil itu kami harapkan sebelum Lebaran kita pokja terakhir ngumpul sudah fix. Jadi nanti pas insya Allah habis Lebaran adakan sensus, relawan sensusnya dipanggil untuk mensensus segala macam, training dulu untuk sensus. Nanti bulan Mei kita pas udah jalan ini ada sekian orang usianya sekian, ini udah tahu oh usia sekian pakai metode ini, usia sekian pakai metode ini. Itu jadi udah nggak usah raba-raba karena itu berdasarkan uji coba ya, kurang lebih lah gambarannya seperti itu. Jadi kami harap ya, dan sekali lagi dari FPKM mengucapkan semua syukur alhamdulillah Bapak-bapak Ibu yang mau terlibat ini. Jadi kalau di dalam suatu tim itu tidak ada yang saya ini paling unggul, saya ini enggak, semuanya kita punya keunggulan ya. Bapak Ibu punya keunggulan dalam hal mengajar. Belum tentu saya nggak bisa ngajar gitu. Cuman saya punya keunggulan, saya di manajemen atau pengumpulan dananya gitu ya. Nanti kita sinergikan. Saya nggak akan bisa ngajar di Pak Ustadz, nggak bisa gitu loh. Tapi Bapak Ibu punya kelebihannya di situ, gitu ya. Nah kita sinergikan gitu. Oh ya, terakhir masalah sertifikat TOT ini, misalnya nanti dibagikan di proses nanti kita umumkan di grup saja. Gitu ya. Nanti sertifikat ini dibagikan nanti baik kita dan untuk fisik itu diperlukan nanti kita nilangin oleh Ketua DKM sama Komisi Daya insya. Itu aja mungkin ya. Bapak Ibu ada pertanyaan untuk uji coba? Untuk micro teaching tadi sebagian ada yang belum selesai. Ya. Dilanjutkan kapan kira-kira? Silakan. Apa mau setelah ini atau mau khusus? Oh iya. Jadi kalau mungkin nanti setelah pertemuan ini ya mungkin Pak Rabil mungkin sekitar setengah jam lah. Usulan mungkin bisa ya untuk grup WA misalnya dengan trainernya supaya ada koordinasi. Mahal. Grup WA antara trainer dengan Oh iya. Maka. Siap. Maka di kita aja bisa jadi. Ini barangkali untuk lebih masyarakat CNM bank ini kan ya bank di masjid Baitul Mal. Bagaimana dideklarasikan gitu ya. Oh iya. Jadi diusulkan dulu gitu. Oh ya. Itu mungkin nanti program selanjutnya Haji. Kita sekarang bicara fokus di Sukajadi Mengaji dulu ya insya Allah. Jadi Bapak Ibu insya Allah untuk FPKM itu sudah ada program yang memang sudah direncanakan dari awal. Kita ini baru masuk satu program dulu, itu program Sukajadi Mengaji.
Selanjutnya kalau sudah jalan, kita nanti ke Baitul Mal, ya Baitul Mal. Nanti kita Baitul Mal masjid, ya, bukan Baitul Mal Watamil, nggak ada unsur pinjam nggak ada. Jadi Baitul Mal kita coba menanamkan jiwa sosial kepada masyarakat yang mau zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, nanti kita kerjasama dengan budget dan lain-lain. Intinya dana yang didapat langsung kalau ada masyarakat memerlukan dibagikan, ya tidak ada imbal-imbal. Oh saya pinjam ini enggak. Nanti kalau sudah Baitul Mal selesai, kita lanjut nanti sambil jalan ke Baitul Muamalahnya, ya kita menciptakan kemandirian dari tiap masjid. Ini kami mengharapkan ya dukungan dari Bapak Ibu ini nggak akan bisa jalan kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kita sekarang baru langkah pertama program Sukajadi Mengaji ini juga kan kalau memang kita sudah dapat samplingnya untuk sampai 17 Agustus 5 RT sudah dideklarasikan bebas buta huruf, ya Insya Allah nanti kedepannya sudah gampang. Tinggal kita berbicara 327 RT bagaimana sistemnya. Nah ini yang perlu dukungan yang tadi Pak Cip lihat itu, perlu dukungan dari pemerintah, semua masyarakat. Semua masyarakat harus mendukung. Dan dapat ada lagi, ya. Masjid Baitul Mal, Baitul Quran, ini yang diajarin di kemarin sudah ditentukan untuk sementara yang uji coba itu di 5 RT dulu. Nah, untuk yang Ramadan ini di 5 RT itu dengan metode yang tiap RT satu metode. Jadi enggak semuanya. Gitu. Oh, sudah ditentukan Bu kemarin Pak Agus RT berapa ya? Kalau Sukabunga tuh RT-nya Pak Haji Ahmad, Cipedes tuh RT berapa gitu. Ibu dari mana kelurahannya? Ya, Pasteur tuh RT berapa ya? Oh Pak Haji Ahmad, Pak Haji Ahmad nanti pakai ya, RT 6 nanti diuji coba di sini. Nanti kita tinggal nanti Pokja menentukan mungkin minggu depan mencari sampling yang 10 orang itu bagaimana gitu ya nanti. Jadi ya caranya mensampling apakah door to door. Nah kecuali kalau Bu RT-nya sudah punya data atau Pak RT-nya ini aja ini nggak ada. Yang usia sekolah ini belum bisa baca, yang usia ini belum bisa baca, nah itu lebih. Nah nanti mungkin untuk sensus juga ketua sensusnya pasti kita akan angkat RT-nya itu karena yang mengetahui kondisi masyarakat setempat ya RT itu mungkin. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? matiin kesana dulu, kesanain dulu. Ya, jadi jelas ya, Insya Allah Bapak Ibu. Jadi nanti mohon keridoannya. Ya. Enggak. Siapa aja Pak? Siapa aja langsung? Ya, kita masih menunggu hadirnya Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum, Sarjana Ekonomi. Beliau juga seorang santri dan saat ini ya beliau adalah Panglima Santri Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Wagub. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Wagub. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selamat. Pak Wagub, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan Pak Wagub yang menyempatkan diri. Jadi Pak Wagub perlu saya sampaikan bahwa saat ini di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, ada kegiatan training of trainers relawan guru ngaji. Ya, jadi saat ini sudah berkumpul guru ngaji dari Kecamatan Sukajadi yang kemudian di
training, ada 5 metodologi karena mereka ini akan diterjunkan ke masyarakat di Kecamatan Sukajadi untuk bisa membantu upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, Kecamatan Sukajadi sangat ingin bukan hanya terbebas dari buta huruf, tapi juga terampil membaca Al-Quran. Nah, di tengah-tengah kami ini ada penggagas, inisiator Pak Wagub, ya, ada inisiator dari kegiatan ini. Dan kegiatan ini berawal dari forum DKM di Kecamatan Sukajadi yang juga diharapkan mudah-mudahan bisa jadi percontohan atau role model di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Sebelum nanti tentu kami membutuhkan motivasi dari Pak Wagub, gitu ya. Saya mau perkenalkan dulu. Ini ada Pak Erawan. Beliau juga dari Tasik, beliau forum DKM, tapi sedikit Masker nggak kelihatan, Pak ya? Buka aja maskernya. Kenapa, Pak? Nah, Ini orang Tasik, Pak Wagub. ya, Orang Tasik juga, gitu ya. Ini ada Pak Yus, ya. Beliau dari MUI, yang ini menginisiasi juga, beliau yang bergerak, ya, untuk di Kecamatan Sukajadi. Jadi sekalipun tidak ada pendanaan, ya, komitmennya luar biasa Pak Wagub, gitu ya, saat ini tanpa pendanaan, katakanlah sponsor dan sebagainya, jadi komitmen dari swadaya dari forum DKM ini untuk membuat program ini harus jalan, gitu ya. Bahkan ada keinginan di bulan Agustus sudah bisa deklarasi bahwa Kecamatan Sukajadi terbebas dari buta huruf Al-Quran. Dan ada dibentuk juga Pokja Pak Wagub, ya, ini ada Pak Ahmad Anad, ya, beliau yang menarik Pak Wagub, beliau ini menggagas satu metodologi untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi metodologinya Mbak Sofi, ya, Mbak Sofi ini luar biasa. Saya juga mengikuti Pak Wagub, jadi ini luar biasa, gitu ya. Selain 4 metodologi, ada satu metodologi yang asli dari Sukajadi. Nah, mungkin sebelum nanti Pak Wagub, tentu kami harapkan bisa memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kami semua. Ada pengantar dulu dari Ketua Forum DKM, Pak Ahmad Erawan. Monggo, Pak. Assalamualaikum Pak Wagub. Perkenalkan, saya Ahmad Erawan yang dipercaya menjadi Ketua Forum DKM. Mungkin memori saja sewaktu Pak Wagub masih jadi Bupati Tasik, Pak Bupati sering mampir ke daerah Cipacing atau Cipanas, ya Pak ya. Ada SPBU, ada rumah makan racik desa. Nah, itu mungkin salah satu yang kami miliki, mungkin ya Pak Wagub, sering waktu termasuk waktu kampanye dan lain-lainnya lah, gitu. Itu aja memang saja memori Pak Wagub, ya. Nah, jadi begini Pak, betul bahwa kami di Kecamatan Sukajadi itu telah membentuk Forum DKM. Nah, salah satu program yang pertamanya itu adalah pemberantasan buta huruf di wilayah Kecamatan Sukajadi. Ya, karena buta huruf Al-Quran, karena di Sinyalir masih sekitar 20.000 jiwa masih yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini salah satunya, itu program pertama. Program selanjutnya nanti dari FDKM akan membuat Baitul Mal, Pak, untuk membangun jiwa sosial dari masyarakat. Dan kemudian nanti akan membuat juga program Baitul Muamalah untuk membuat kemandirian ekonomi untuk masyarakat Sukajadi dengan semua berbasis masjid. Jadi kita berharapkan dengan visi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan, sosial, dan kemandirian ekonomi. Nah, mungkin begitu Pak, sekilas gambarannya. Kami memohon support Pak, insya Allah setelah TOP ini, insya Allah akan kami uji coba selama bulan Ramadan, sehingga bulan Mei kita akan massal dilaksanakan program pemberantasan buta huruf ini di Kecamatan Sukajadi. Itu aja mungkin Pak Wagub sebagai gambaran awalnya. Terima kasih Pak Wagub. Baik Pak Wagub, tanpa berlama-lama, itu kami semua sudah menantikan, ya, arahan
petunjuk dari Pak Wagub agar kami semua juga bisa istiqomah untuk terus berjuang di jalan Allah, lihat fisabilillah melalui upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran diawali dari Sukajadi, mudah-mudahan bisa seluruh kota Bandung, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia. Maka Pak Wagub, silahkan. Masih di mute Pak Wagub. Mohon maaf masih termute. Di sana nggak bisa deh. Dari Pak Wagub, mohon maaf masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidil anam khatimin nabiyina wa ala alihi dawil jiddi wal kiram amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Forum DKM se-Kecamatan Sukajadi, Pak Ahmad Erawan Al-Mukarrom, dan yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Cimenyan Al-Mukarrom Ajengan Wawan Kurniawan, dan juga yang saya hormati Pembina Forum DKM Bapak Yus Ganda Sasmita, dan yang saya hormati teman saya, teman seperjuangan saya di partai politik nih, Kang Dayat, yang inovasi dan kemauannya sangat luar biasa, membina umat dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, sehingga saya pun sering dibawa silaturahmi seperti hari ini. Beliau memiliki tekad yang sangat luar biasa untuk umat dan untuk agama demi bangsa dan negara. Hadirin hadirat yang saya hormati dan yang saya banggakan. Ucapan terima kasih Kang Dayat atas undangan yang diberikan kepada saya. Saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat bisa bersilaturahmi dengan orang Cimenyan, Kecamatan Sukajadi, sehingga saya bisa bertatap muka selaku pimpinan di Jawa Barat. Kalau tidak ada kegiatan kali ini, mungkin saya tidak bisa bertemu dengan orang Tasik nih, Kang Erawan, dan juga dengan Pak Camat, dengan Ketua MUI dan yang lainnya. Tapi dengan kegiatan kali ini saya bisa silaturahmi sekalipun secara virtual, tapi tidak mengurangi inti daripada silaturahmi pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan buah kebaikan untuk kita semua. Berbicara tentang Islam, istiqomah dan eksistensi Islam, ini bisa terjadi karena adanya para kiai, karena adanya para ulama, karena adanya para ajengan, karena adanya guru ngaji. Karena hanya dengan itu Islam bisa estafet dari orang tua kepada anaknya, dari murid kepada santrinya, dari ajengan kepada umatnya. Dengan lidah para kiai, para ulama, para ajengan, maka Islam bisa eksis seperti hari ini, sekalipun menurut survei bahwa Islam di Indonesia jumlahnya semakin sedikit dibandingkan dengan sebelum Indonesia merdeka kalau dilihat daripada kuantitas, yaitu dari sekian puluh persen sekarang tinggal 85%. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas adanya forum guru ngaji di tingkat kecamatan ini dan juga forum DKM, di mana insya Allah dengan adanya forum ini akan ada sebuah kekuatan dalam langkah-langkah yang baik menuju ijid Islam wal muslimin, menuju penyandaran umat untuk paham tentang agama. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan visi dan misi hari ini harus tetap tidak boleh meninggalkan 3 hal. Yang pertama, harus ada inovasi dari seorang pemimpin, dari seorang inisiator, dari seorang tokoh, dari seorang kiai dan ajengan. Kalau kita menyebarkan ilmu agama tidak ada inovasi masih monoton seperti yang dulu, kami khawatir ditinggalkan oleh anak muda. Maka inovasi yang sangat dibutuhkan bagaimana cara metode supaya anak suka ngaji, resep ngaji. Karena kita dulu di saat saya kecil, yang namanya anak kecil kalau mau maghrib sudah ada di depan masjid aya anu baren, ucing-ucingan, lulumpatan dan yang lainnya menunggu datangnya maghrib. Maghrib datang, wudhu, sholat, sekalipun orang Tasik bacina eredan, kegorowokan, menuju amin, dan yang lainnya. Tapi setelah itu, kita ngaji, gurunya 1 orang muter.
Dulu tidak ada Iqra zaman saya tahun 80-an, tapi adanya ngagorol, ngahejah, narabas. Lip Jabar A, B Jabar Ba, dan yang lainnya. Itu terjadi sekian tahun yang akan datang, sekian tahun ke belakang. Tapi apakah hal semacam itu masih terjadi? Anak sekarang yang namanya nadoman, wujud, kidam, bako, muholafatulil hawadisi sudah asing di telinga mereka. Ari ako, idna iman, sudah asing di telinga mereka. Gusti urang sararea, Kangjeng Nabi anu mulia, sudah asing di telinga mereka. Ari para nabi anu ayat 25, disebatan hiji-hijina Nabi Adam, Idris, dan yang lainnya, asing bagi mereka. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dulu itu menjadi sebuah kewajiban bagi anak, sekarang asing di tengah mereka. Oleh karena itu, dengan kegiatan kali ini, saya mengucapkan apresiasi karena ada inovasi dari para ustadz di Cimenyan ini. Yang kedua juga ada kolaborasi, betul di sini ada forum DKM, membuat sebuah kekuatan, la quwata illa bil jamaah, la Islam illa bil quwwah, wa la quwata illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tidak ada kekuatan. Kekuatan politik, ekonomi, dan juga pendidikan, itu yang harus menjadi tujuan kita dalam membangun ijul Islam wal muslimin. Maka kolaborasi digitalisasi pun jangan ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam sukses forum mengaji, forum guru ngaji, 3 hal, inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi mutlak dilakukan. Karena memang kita hari ini terus terang, seolah-olah kita itu selalu termarginalkan, bukan dimarginalkan, tapi termarginalkan dengan keadaan. Yang membawa bendera-bendera keagamaan dianggapnya udik, yang membawa bendera-bendera keislaman dianggapnya kampungan, tapi yang membawa bendera-bendera nasionalisme, membawa bendera-bendera kebangsaan, seolah-olah itu yang akan menjadi atau yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa bisa terjadi semacam itu? Padahal yang nama Islam adalah identik dengan nasionalis. Doa yang pertama disampaikan oleh Rasul di saat datang ke Madinah, ya Allah berikan rasa cinta kami ke tanah Madinah seperti rasa cinta ke tanah Mekah. Di saat berangkat dari Mekah ke Madinah, ya Allah bukan kami tidak cinta ke tanah Madinah, ke tanah Mekah, tapi situasi dan kondisi yang memberikan kami hijrah ke tanah Madinah. Cinta tanah Mekah, cinta tanah Madinah itu adalah merupakan nasionalis. Tapi sekarang seolah-olah orang yang Islami tidak seperti itu, tapi orang yang nasionalis. Itulah gambaran yang kami tafsirkan dunia hari ini. Oleh karena itu, mari kita bergerak, mari kita berusaha. Jangan hanya kita bergerak dalam bidang tarbiyah, tapi siasah dan muamalah pun harus kita lakukan seperti tadi yang disampaikan. Saya berharap kegiatan kali ini membawa kebaikan, membawa pencerdasan, dan juga dalam rangka peningkatan iman dan takwa dalam rangka implementasi dari Pancasila. Kecamatan Sukajadi adalah sebuah kecamatan yang memang masyarakatnya banyak, dan juga muslimnya pun kami yakin di sini hampir 99%. Jadi cocok kalau ada forum guru ngaji, ada inovasi dan yang lainnya, yang ujung-ujungnya anak-anak di Sukajadi mereka paham tentang ilmu agama, mereka bisa baca Quran dengan makhorijal huruf yang benar, mereka paham tajwidnya, mereka paham tentang hal-hal yang lain. Tetapi harapan kami, ngaji bukan hanya Al-Quran yang dikaji, tetapi seperti zaman dahulu, kalau anak sudah beres baca Qur'annya, maka naik kepada kitab Safinah, kitab Tijan, kitab Sulam, dan yang lainnya. Tapi diawali dengan baca Al-Quran. Kalau baca Quran sudah selesai, sudah hebat, baru masuk kepada kitab. Dulu didaktik mengajar seperti itu yang kami rasakan di saat kecil. Kenapa tidak? Di Kecamatan Sukajadi pun terjadi hal semacam itu. Di saat anak sudah beres baca Qur'annya, makhorijal huruf jelas, maka tingkatkan kepada kitab Safinah, kitab Tijan, dan kitab-kitab yang lain yang diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan memiliki nilai ibadah dalam rangka menjelang wa ilaihi turja'un, karena hanya amal baik yang akan menemani kita nanti di akhirat. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dan arahan untuk kami
kami semua. Karena training of trainers-nya ini adalah hari kedua dan ini hari terakhir Pak Wagub. Mohon juga untuk berkenan sekaligus menutup acara training of trainers yang diselenggarakan training of trainers relawan guru ngaji yang diselenggarakan di Kecamatan Sukajadi. Jadi mohon bisa ditutup secara resmi oleh Pak Wagub. Dengan permintaan Kang Dayat sebagai inisiator, saya atas nama pimpinan Provinsi Jawa Barat, kami Wakil Gubernur, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin TOT untuk guru ngaji di Kecamatan Sukajadi dengan resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagub, mudah-mudahan Pak Wagub selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas ya dengan baik. Kami satu saat juga berharap bisa bertemu tetap muka secara langsung juga dengan Pak Wagub. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wagub ya, sampai bertemu kembali dan selamat menjalankan aktivitas. Baik, acara penutupan sudah cukup. Buat Bapak Ibu, sahabat Indonesia Mengaji yang juga mengikuti kegiatan ini secara live, terima kasih juga atas kehadirannya. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ya sekali lagi, ya kita akan sesi ada foto bersama. Dan terkait nanti tadi micro teachingnya belum selesai dan sebagainya, pokoknya secara teknis, karena memang sebelum terjun di lapangan, sebaiknya guru-gurunya sudah mumpuni ya, sudah siap. Jadi sekali lagi saya serahkan ke panitia dan mari sama-sama kita berikan aplaus dulu ya buat acara yang luar biasa. Ya, ditutup oleh Pak Wagub. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke panitia MC. Cukup ya.